Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Taisir Ulumil Hadis lil Mubtadi'in, di mana kita sampai pada pembahasan hadis hasan. Ya, setelah sebelumnya kita telah membahas hadis sahih, kemudian tentang kitab-kitab hadis, ya, Al-Kutubus Sittah tambah Muwatta' Malik dan Musnad Ahmad. Sekarang kita kembali kepada mustalah, yaitu istilah di ilmu hadis. Kita masuk pada pembahasan al-haditsul hasan. Ta'rifuhu huwa mastawfa syurut as-sihhah illa anna ahada ruwatihi aw ba'dahum duna rawi sahih fi ad-dabt bima la yukhrijuhu an hayzil ihtijaji bi hadithihi. Definisi dari hadis hasan itu adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, kecuali bahwa salah satu perawinya atau sebagian perawinya itu di bawah tingkatan perawi hadis sahih. Di bawah tingkatan dalam masalah apa? Dalam masalah dhabt. Dalam masalah keakuratan ketika mentransmisikan hadis, ketika meriwayatkan hadis. Bima la yukhrijuhu an haizil ihtijaji bihadithihi. Nah, ini ya tingkatan yang lebih rendah dari tingkatan perawi hadis sahih, rendahnya atau lebih rendahnya tingkatan perawi hadis hasan ini tidak mengeluarkan hadis tersebut dari lingkup hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. An haizil ihtijaj, atau bisa dibaca an haizil ihtijaj, bisa dibaca haiz atau bisa dibaca hayyiz. Jadi ini adalah hadis hasan. Jadi sebuah hadis memenuhi seluruh syarat hadis sahih, tapi dalam masalah dhabtur rawi, dalam masalah keakuratan perawinya, ada salah satu perawi di hadis tersebut atau sebagian perawi di hadis tersebut yang tingkat keakuratannya tidak seperti tingkat keakuratan perawi hadis sahih, tapi tidak terlalu rendah, ya, sehingga hadis ini yakni masih tetap bisa diterima sebagai hujjah, tidak sampai menjadikannya sebagai hadis dhaif. Itu adalah tingkatan hadis hasan, ya, pertengahan antara hadis sahih dan hadis dhaif, tapi hadis hasan masih bisa dianggap sebagai yakni hadis makbul, hadis yang diterima, bisa diterima sebagai hujjah. Wa yutlaqu alaih al-hasan lidzatihi, ya. Kalau definisinya seperti ini, maka ini yang kita maksud sebenarnya adalah hadis hasan lidzatihi, yakni hadis hasan yang dia itu hadis hasan dengan sendirinya, dengan sanadnya sendiri, dia bisa dikategorikan sebagai hadis hasan. Nanti kita akan membahas, ya, hadis hasan li ghairihi, yaitu dia menjadi hadis hasan karena hadis yang lain. Berarti sanadnya sebenarnya dhaif, tapi dhaifnya tidak terlalu parah, tapi gara-gara ada hadis lain yang sama-sama dhaif dan dhaifnya tidak terlalu parah juga, sehingga keduanya sama-sama saling menguatkan sehingga naik tingkat menjadi hasan li ghairihi, hasan karena selainnya. Tapi kalau yang kita bahas sekarang hasan li dzatihi, hasan karena dirinya sendiri, hasan karena memang sifat sanadnya sendiri, dia masuk dalam definisi hadis hasan ini. Syarhut ta'rif, sekarang kita masuk pada penjelasan definisi di atas, yaitu huwa mastawfa syurut as-sihhah. Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Nah, apa saja syarat-syarat hadis sahih? Yani min haitsu isnaduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sanadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sanad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sanad kepada sahabat, bukan sanad kepada tabi'in atau selain mereka. Kemudian syarat yang kedua, ittisalus sanad ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut bersambung. Jadi sanadnya bersambung. Ittisalus sanad. Kemudian yang ketiga, intifa'us syudzuz, yaitu tidak ada hal yang aneh, ya, tidak ada hal yang syadz dalam sanad tersebut. Nanti kita akan bahas, ya, baik dalam sanad ataupun dalam matan. Ya, dalam hadis tersebut tidak ada syadz. Kemudian intifa'ul illah, tidak ada illah dalam hadis tersebut.
Wa yabqa syaratud dhabt. Nah, di sini ini adalah syarat-syarat hadis sahih kecuali satu, yaitu masalah adalatur rawi wa dhabtuhu, yaitu adalatur rawi, yakni perawinya itu adalah memiliki sifat adil, yakni soleh. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga disebut sebagai adil. Jadi adil di sini bukan adil, tapi adil di sini adalah sifat kesolehan dan ketakwaan dari seseorang. Kemudian dhabt, ya, dhabtur rawi, yaitu keakuratan perawi tersebut ketika meriwayatkan hadis. Nah, sebenarnya ada syarat itu. Di sini ya kedua aspek tersebut, yaitu syarat biasanya itu disebutkan di syarat ketiga, ya. Jadi intifa'us syudzud ini nomor 4, intifa'ul lillah ini nomor 5. Adalatur rawi wa dhabtuhu, ya, dalam hadis hasan yang kurang itu adalah masalah dhabt. Jadi ada dua kan, adalatur rawi wa dhabtuhu. Ini masuk satu syarat, syarat yang ketiga. Jadi syarat yang ketiga ada dua aspek. Adalatur rawi, kesolehan perawi tersebut, dan keakuratan perawi tersebut. Kesolehan perawi, maka hadis hasan dengan hadis sahih sama. Yang membuat hadis hasan itu hasan, tidak menjadi sahih, adalah masalah dhabtur rawi. Masalah dhabtur rawi, keakuratan perawi tersebut dalam mentransmisikan hadis. Ya, jadi di sini sebenarnya kurang. Harusnya penulis tetap menuliskan adalatur rawi. Ya, adapun dhabtur rawi wa yabqa syartud dhabt, adapun syarat keakuratan perawi, wa huwa alladzi farraqu fi rutbah, maka inilah yang membedakan antara hadis sahih dengan hadis hasan dalam masalah tingkatannya atau derajatnya. Farawil haditsil hasan duna rawil haditsis sahih fid dhabt, maka perawi hadis hasan itu di bawah, tingkatannya di bawah perawi hadis sahih dalam masalah keakuratan. Wa huwa man yutlaqu alaihi wasfu saduq la ba'sa bihi laisa bihi ba's thiqatun yukhti saduqun lahu awham. Maka perawi hadis hasan itu adalah orang-orang yang diberikan laqab, ya, dalam kitab-kitab yang membahas tentang biografi perawi. Mereka itu disebut sebagai orang yang saduq atau la ba'sa bihi. Saduq yakni jujur, benar perkataannya. Tapi ini istilah yang digunakan biasanya di bawah tingkatan thiqah. Thiqah itu terpercaya. Thiqah itu derajatnya hadis sahih, ya. Nah, di bawahnya adalah saduq. Ini saduq itu adalah sebuah istilah yang dimaksudkan untuk menyebutkan para perawi yang tingkatannya ada di hadis hasan. Hasan li dzatihi, ya. Kemudian la ba'sa bihi, yakni tidak masalah. Yakni ada kesalahan dalam masalah keakuratan pentransmisian hadis, tapi la ba'sa bihi, yakni tidak masalah. Atau laisa bihi ba's, sama saja maknanya, tidak masalah. Itu berarti apa? Mengisyaratkan ada kesalahan, tetapi kesalahan ini tidak seberapa. Misalkan ketika meriwayatkan 100 hadis, salahnya 1 atau 2 atau 3 gitu, ya. Nah, itu bisa jadi itu masuk dalam hadis hasan li dzatihi, ya, la ba'sa bihi atau laisa bihi ba's. Kemudian thiqah yukhti. Dia thiqah tapi yukhti, tapi salah. Terpercaya tapi salah. Ini berarti menunjukkan bahwa dia ada di tingkatan hadis hasan. Saduq lahu awham. Dia adalah perawi yang sifatnya saduq dan memiliki awham, memiliki kesalahan atau wahm, yakni kesalahan. Wa mithaluhu ma rawahu Ibnu al-Qattan fi ziyadatihi ala Sunan Ibnu Majah. Contoh adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Qattan dalam ziyadat beliau terhadap Sunan Ibnu Majah, min tariq Yahya bin Sa'id an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, dari jalur sanad Yahya bin Sa'id dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kufrun bimri'in iddi'a'un nasabin la ya'rifuhu au jahduhu wa indaqqa wa sanaduhu hasan. Sebuah kekufuran bagi seseorang yaitu ketika dia mengklaim suatu nasab yang dia tidak mengetahuinya, yakni dia mengklaim bahwa dia adalah bin fulan padahal dia adalah bin alan, ya. Au jahduhu, atau dia menolak, dia harusnya bin fulan tapi dia menolak, ana bukan bin fulan, ya. Wa indaqqa, walaupun samar.
ya, mengklaimnya samar atau menolaknya samar, nah ini adalah sebuah kekufuran. Kalau menghalalkan perbuatan ini maka kufur akbar. Kalau melakukan perbuatan ini tanpa menghalalkannya maka ini adalah kufur asghar. Sanadnya Hasan disebutkan di sini, ya. Fafihi Amr bin Shu'aib. Di sini Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr ibn al-As, ya, keturunannya Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, keturunannya Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Maka ini anaknya Abdullah, cucunya Abdullah, cicit ya. Amr bin Shu'aib, ya, qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Taqrib saduq. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau berkata tentang Amr bin Shu'aib ini orangnya saduq, yakni berada di tingkatan hadis hasan. Jadi walaupun yang lain thiqah, tapi satu saja di sanad tersebut ada yang soduk, maka itu cukup untuk menjatuhkan derajat hadis ini menjadi hasan. Walaupun semuanya thikoh, tapi satu nyelip di situ soduk, ya sudah turun menjadi tidak lagi menjadi hadis sahih tapi menjadi hadis hasan. Ingat ya, ya ini prinsip ini. Jadi tidak yakni bukan kita melihat kondisi dominan dari perawinya. Thikoh, semuanya thikoh, cuma satu soduk, kelas ya ini. Satu soduk berarti semuanya thikoh, berarti ini sahih. Tidak demikian. Tidak demikian. Satu saja. Ya, ada satu perawi yang tingkatannya soduk, maka itu menunjukkan bahwa perawi tersebut adalah atau hadis tersebut adalah hadis hasan. Karena soduk itu adalah tingkatan perawi hadis hasan. Baik, jelas ini. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu al-hadis al-sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi. Ta'rifus sahih li ghairihi, ya, definisi sahih li ghairihi. Huwal hasanu li dzatihi idza ruwiya min tariqin akhar mithluhu aw aqwa minhu. Hadis sahih li ghairihi itu adalah hadis hasan li dzatihi. Hadis hasan li dzatihi, tetapi diriwayatkan dari jalur sanad lain yang derajatnya semisal dengan hasan li dzatihi ini. Jadi sama-sama hasan li dzatihi. Au aqwa minhu, atau bahkan lebih tinggi dari hasan li dzatihi ini. Ketika digabungkan karena matannya sama, maka itu menjadi sahih li ghairihi. Jadi kalau cuma satu hadis saja hasan li dzatihi, tapi ada hadis yang kedua sama-sama hasan li dzatihi dan matanya sama, ya. Apalagi misalkan sahabatnya sama, ternyata lebih-lebih lagi itu berarti semakin menguatkan. Nah, ini naik tingkat menjadi sahih, tapi bukan sahih li dzatihi tapi sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi itu adalah hadis sahih yang bukan menjadi hadis sahih karena dirinya sendiri, karena sanadnya sendiri, tapi karena ya adanya hadis lain yang menguatkannya. Wasummiya sahihan li ghairihi, ya, disebut hadis sahih li ghairihi li anna sihah lam ta'ti min dzatis sanad, karena kesahihan hadis tersebut ya bukan berasal dari sanadnya sendiri, wa inna ma ja'at min indimami ghairihi ilai, tetapi ya kesahihan hadis tersebut berasal dari ketika digabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Syarhut ta'rif, ya, sekarang definisi dari penjelasan dari definisi ini. Huwal hasan li dzatihi, ya, hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan li dzatihi. Ini taqaddama ta'rifu. Definisi dari hasan li dzatihi telah dijelaskan sebelumnya. Jadi kita bisa loncat. Idza ruwiya min tariqin akhar mithluhu, ketika diriwayatkan dari jalur sanad lain yang semisalnya. Ay ruwiya bi isnadin akhar yumathiluhu fil quwwah, yakni ada hadis atau hadis tersebut, matan tersebut diriwayatkan di sanad lain yang semisal kekuatannya, ya, sama dalam masalah kekuatan atau derajat hadisnya, maka itu menjadi hadis hasan, menjadi hadis sahih li ghairihi. Awalnya hasan li dzatihi, tapi karena saling menguatkan menjadi hadis sahih li ghairihi. Au aqwa minhu ay sahihan li dzatihi, ya, atau aqwa minhu yakni hadis yang lebih kuat. Jadi ada hadis lain yang lebih kuat derajatnya.
Ya ini sahih li dzatihi. Jadi ada hadis hasan li dzatihi, tapi ternyata ada hadis sahih li dzatihi yang yakni sama matannya misalkan, maka hadis hasan li dzatihi ini naik menjadi hadis hasan atau menjadi hadis sahih li ghairihi. Wa summiya sahihan li ghairihi, disebut hadis sahih li ghairihi ay al hadis bi majmu'it tariqain. Jadi kedua hadis tersebut misalkan sama-sama hasan li dzatihi, ya karena sanadnya sekarang bisa digabungkan atau kedua hadis tersebut bisa digabungkan saling menguatkan, maka akhirnya dia naik tingkat menjadi sahih li ghairihi. Li'anna as-sihah lam ta'ti min dzatis sanad. Karena kesahihan dari hadis sahih li ghairihi tersebut ya tidak datang berasal dari sanadnya sendiri. Ai li'anna al-hukma 'alaihi min haitsu sihhah lam ta'ti bi'tibari sanadin wahid. Karena hukum kesahihan hadis tersebut, kesahihan dari hadis sahih li ghairihi itu bukan berasal dari sanad dirinya sendiri, bukan berasal cuma dari satu sanad, tapi berasal dari penggabungan beberapa sanad yang saling menguatkan. Ya, itu yang kita sebutkan tadi. Wa inna ma ja'at min indimami sanadin akhar ghairihi mithluhu ya au aqwa minhu ilaihi. Taib, ini walaupun mithluhu au aqwa minhu ini tidak ada di sini ya. Harusnya ghairihi ilaihi. Min indimami ghairihi ilaihi. Ya kan, tapi ya derajat sahih yang didapatkan oleh hadis ini, walaupun derajat sahihnya adalah sahih li ghairihi, tapi derajat sahih ini berasal dari penggabungan dari beberapa sanad yang saling menguatkan. Itu yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, maka di sini kita lihat ini adalah hadis sahih li ghairihi. Ya, jadi dia berasal dari hasan li dzatihi tapi naik tingkat menjadi sahih li ghairihi. Sehingga kita simpulkan hadis sahih li ghairihi itu sama-sama ya tidak memiliki atau tidak memiliki derajat yang sama dengan hadis sahih li dzatihi dalam masalah dhabtur rawi. Ya, dalam masalah keakuratan perawi. Tapi masalah adalatul rawi sama. Ya, dalam masalah adalatul rawi, yaitu kesolehan dan ketakwaan perawinya, maka sama dengan tingkatan hadis sahih li dzatihi. Baik, selain sama dalam masalah syarat-syarat ini ya, tidak ada syadz, tidak ada illah, ya tidak ada syudzuz, tidak ada illah, kemudian tentunya sanadnya menuju Nabi Muhammad SAW dan sanadnya muttasil. Sanadnya bersambung. Itu merupakan keharusan. Jadi itulah mengapa ya mengetahui 5 syarat hadis sahih itu krusial. Karena pembahasan seluruh ilmu mustalah hadis ke depannya itu kembali pada ya salah satu dari kelima syarat ini. Ya. Baik, kita masuk sekarang pada al-hadits dhaif. Ta'rifu huwa ma lam yajma' sifatil qabul bi faqdi syartin min syurutihi. Definisi hadis dhaif adalah hadis yang tidak menggabungkan sifat-sifat hadis yakni yang diterima ya. Lam yajma' sifatil qabul. Hadis yang tidak menggabungkan sifat-sifat sebuah hadis yang bisa diterima sebagai hujjah. Bi faqdi syartin min syurutihi. Karena hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat hadis sahih. Sekarang kita masuk pada penjelasan definisi tersebut. Syarhut ta'rif huwa ma lam yajma' sifatil qabul. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak menggabungkan sifat-sifat hadis makbul. Ai huwal haditsul ladzi lam tatawaffar fihi syurutul qabul mustami'atan. Yani hadis dhaif adalah hadis yang tidak menggabungkan atau mengumpulkan syarat-syarat hadis makbul seluruhnya. Jadi satu saja ya tidak dipenuhi, maka itu sudah cukup untuk membuatnya jatuh menuju hadis dhaif. Kalau tadi hadis hasan li dzatihi, na'am dia tidak sekuat hadis sahih dalam masalah dhabtur rawi, dalam masalah keakuratan perawi. Tetapi ya
kecacatan ini atau kelemahan ini tidak sampai menjatuhkannya ke hadis dhaif. Makanya tadi sifat-sifat perawi hadis hasan itu apa saja sifatnya, soduk atau la ba'sa bihi atau laisa bihi ba's atau thiqatun yukhti atau soduk lahu auham. Ya, jadi itu yakni masih ada sifat pujian, tetapi pujiannya tidak secara mutlak seperti misalkan thiqah, terpercaya. Itu pujian secara mutlak, betul tidak? Atau thiqah sabat, terpercaya dan kokoh misalkan. Jadi masih ada pujian di situ. Jadi perawi hadis hasan lidzatihi itu masih memiliki yakni sesuatu yang dipuji dari keakuratan transmisi hadisnya. Akan tapi ada beberapa kesalahan dari dirinya dalam mentransmisikan hadis sehingga membuat hadisnya jatuh ke hadis hasan. Wahya kama sabaqa dzikruha. Nah, syarat-syarat hadis sahih sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, ada 5. Ini penyebutan secara lengkap. Yang pertama adalah al-isnadu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sanadnya menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ittisalus sanad, bersambungnya sanad tersebut. Kemudian yang ketiga adalah turwah wa dhabtuhum, yakni kesolehan dan ketakwaan para perawinya dan keakuratan para perawinya. Kemudian yang keempat intifaul illah, yakni tidak adanya illah. Kemudian yang kelima intifaus syudzuz, tidak adanya syudzuz. Bifaqdi syartin min syurutihi ay min syurutil qabul. Ini dengan hilangnya salah satu syarat dari hadis sahih, ya, itu membuat hadis tersebut menjadi jatuh ke hadis dhaif. Salah satu saja. Manapun dari kelima syarat ini. Itulah mengapa nanti kita akan banyak sekali membahas istilah-istilah hadis dhaif, ya. Banyak sekali istilah hadis dhaif itu disebabkan karena hadis dhaif di sini gara-gara syarat mana yang dia tidak penuhi. Ya, itulah mengapa kemudian istilah-istilahnya banyak. Hadis yang tidak memenuhi syarat pertama apa saja? Hadis yang tidak memenuhi syarat kedua apa saja? Hadis yang tidak memenuhi syarat ketiga apa saja namanya? Hadis dan begitu seterusnya sampai syarat yang kelima di sini. Ya, jadi hadis dhaif itu nanti banyak sekali kategorinya dan jenis-jenisnya dan istilah-istilahnya tergantung syarat mana yang dia tidak penuhi. Fa idza faqada asy-syartul awwal kharaja an kaunihi mansuban ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ila nisbatihi ila ahadis sahabah aw tabi'in aw man dunahum. Kalau kehilangan syarat yang pertama, maka hadis tersebut keluar dari, ya, ruang lingkup hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW menuju ruang lingkup hadis yang dinisbatkan kepada salah satu sahabat atau tabi'in atau di bawah mereka. Jadi kalau tidak memenuhi syarat yang pertama, maka syarat pertama apa? Ada sanad menuju Nabi Muhammad SAW. Itu berarti apa? Itu berarti hadis tersebut berarti dinisbatkan kepada sahabat atau dinisbatkan kepada tabi'in dan seterusnya, ya. Dan nanti ada nama-namanya sendiri. Hadis yang dinisbatkan kepada sahabat, hadis yang dinisbatkan kepada tabi'in. Yang itu berarti bukan perkataan Rasulullah SAW, tapi perkataan sahabat tersebut atau perkataan, ya, tabi'in tersebut dan seterusnya. Jadi ini kalau tidak memenuhi syarat pertama, maka itu berarti, ya, dinisbatkannya kepada sahabat atau tabi'in atau kepada tabi'in atau setelah mereka. Kemudian yang kedua, wa idza faqada asy-syart ats-tsani kana mursalan. Kalau tidak memenuhi syarat yang kedua, maka hadis tersebut adalah hadis mursal. Dan ini nanti ada nama-namanya sendiri, banyak juga. Ya, hadis yang tidak memenuhi syarat kedua, yaitu sanadnya bersambung. Berarti sanad hadis tersebut tidak bersambung. Nah, kalau sanad hadis tersebut tidak bersambung, nanti ada jenis-jenisnya. Dan ada nama-namanya khusus untuk tiap-tiap jenis dari hadis-hadis yang sanadnya tidak bersambung tersebut. Sanad tidak bersambung maksudnya apa? Contohnya misalkan perawi ini dia mengklaim bahwa dia meriwayatkan hadis dari perawi yang lain di atasnya. Tapi sebenarnya perawi ini tidak pernah mendengar dari perawi yang di atasnya tersebut. Ya, bisa jadi karena beda zaman. Perawi yang di atasnya sudah meninggal, perawi yang ini baru
baru lahir setelahnya. Nah, itu berarti ada sanad yang terputus, ya, berarti ada sanad yang terputus. Itu salah satu contoh saja dari sanad yang terputus. Nanti akan banyak sekali jenis-jenisnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah adalatul ruwah wa dhabtuhum wa idza faqada syatral awal wa idza faqada syatral awal min syaratis tsalits. Ini syatr, ini syarat. Ini sudah benar ya, bukan salah ketik. Kalau kehilangan bagian yang pertama, syatr itu ya setengah ya. Kalau kehilangan setengah yang pertama dari syarat yang ketiga, yaitu adalatul ruwah, yaitu kesahihan, wahwal adalah, yaitu kesahihan dan ketakwaan dari seorang perawi, kana matrukan au maudhu'an, maka hadis tersebut menjadi hadis matruk, hadis yang ditinggalkan, atau hadis maudhu', hadis yang palsu. Wa idza faqada asy-syatr ats-tsani min asy-syart ats-tsalits, kalau kehilangan setengah yang kedua dari syarat yang ketiga, yaitu dhabtuhum, dhabtur ruwah, keakuratan para perawi, kana dhaifan au matrukan, maka hadis tersebut menjadi hadis dhaif atau hadis matruk, hadis yang ditinggalkan, au maudhu'an bihasabi qillati dhabtir rawi, atau menjadi hadis maudhu' tergantung bagaimana buruknya ya keakuratan perawi di hadis tersebut. Dan ingat, satu perawi saja di sanad tersebut yang masuk dalam kategori ya matruk atau maudhu'ul hadis atau kadzab begitu ya, pendusta, maka itu sudah cukup untuk menjatuhkan hadis tersebut dari hadis yang harusnya sahih menjadi hadis maudhu' atau palsu misalnya. Taib, ini kalau kehilangan setengah yang kedua dari syarat yang ketiga. Wa idza faqada syarat ar-rabi', kalau kehilangan syarat yang keempat, yaitu intifa'ul illah, yakni tidak adanya illah. Ini syarat yang keempat adalah tidak boleh adanya illah dalam hadis tersebut. Nah, kalau tidak ada syarat ini, berarti hadis tersebut memiliki illah. Karena syadzan au munkar. Nah, ini syaratul rabi' harusnya yang ini ya berarti ya. Intifa'ul syudzuz harusnya ditulis di nomor 4, intifa'ul illah harusnya ditulis di nomor 5. Ya. Jadi kalau kehilangan syarat intifa'ul syudzuz, hadis sahih tidak boleh ada syudzuz atau sesuatu yang aneh. Nanti akan dijelaskan oleh penulis apa yang dimaksud dengan syudzuz. Maka kalau kehilangan syarat ini, berarti hadis tersebut memiliki syudzuz, memiliki syadz, maka hadis tersebut akan menjadi kana syadzan au munkar, menjadi hadis yang syadz atau hadis yang mungkar. Wa idza faqada syaratal khamis, kalau kehilangan syarat yang kelima, yaitu harusnya yang ini ya, intifa'ul illah, ketiadaan illah, berarti hadis tersebut memiliki illah, kana mu'allalan, maka hadis tersebut menjadi hadis mu'allal, dan hadis mu'allal adalah hadis dhaif. Maka ini adalah definisi dari hadis dhaif. Perhatikan, semuanya kembali kepada 5 syarat ini. Jadi 5 syarat ini harus kita pahami sekali, 5 syarat supaya sebuah hadis disebut sebagai hadis sahih. Kemudian kita masuk pada aqsamud dhaif, kategori hadis dhaif. Wa yumkinu taqsimul hadits dhaif bihasabi darajati dha'fihi ila qismain. Maka kita bisa membagi ya hadis dhaif berdasarkan derajat kedhaifannya, berdasarkan derajat kelemahannya menjadi 2 kategori. Al-awwal ma kana dha'fuhu muhtamilan ghairu syadid. Yaitu kategori yang pertama, hadis dhaif yang kedhaifannya tersebut muhtamalan ghairu syadid, ya bisa masih bisa dipikul ya, muhtamalan. Yakni maksudnya apa? Ghairu syadid, yakni tidak parah. Hadis dhaif yang kedhaifannya tidak parah. Bihaitsu idza adadahu mathiluhu injabara dha'f. Di mana ketika ada hadis lain yang sama-sama dhaif dan dhaifnya tidak terlalu parah, injabara dha'f, maka kelemahan ini menjadi saling mengobati, saling menutupi. Wartaqa ila ma yusamma bil hasan li ghairihi. Dan kedua hadis ini yang matanya sama ini sebenarnya, maka ya tapi sanadnya berbeda, matanya sama.
dua sanadnya berbeda, sanadnya berbeda sehingga masing-masingnya hadis dhaif yang tidak parah kedhaifannya, maka ini akan saling menguatkan dan naik tingkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Kai yakuna rawihi minad du'afa alladzina yuktabu hadithuhum. Seperti misalkan perawinya adalah merupakan perawi yang dhaif, tetapi hadis mereka ditulis. Nah, kita lihat. Kita ingat pada pembahasan kita sebelumnya, yaitu sebagian ulama hadis tetap menuliskan hadis dhaif di kitab-kitab hadis mereka dan kedhaifannya tidak terlalu parah, begitu ya. Nah, ini berarti apa? Berarti para perawi hadis tersebut, perawinya memang dhaif, tapi mereka termasuk perawi dhaif yang hadisnya tetap ditulis. Dengan tujuan tadi, siapa tahu nanti ada sanad lain dari matan yang sama, yang ini bisa saling menguatkan, sama-sama kedhaifannya tidak terlalu parah, sehingga diharapkan ini menjadi hadis hasan li ghairihi. Jadi ada du'afa alladzina yuktabu hadithuhum dan du'afa alladzina la yuktabu hadithuhum. Ada perawi hadis dhaif, ada perawi dhaif yang tetap ditulis hadisnya, dan ada perawi dhaif yang tidak dituliskan hadisnya karena parah kedhaifannya. Jadi yang kita bahas sekarang adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif tetapi tetap dituliskan hadisnya, tetap dicatat. Kenapa? Karena kedhaifannya tidak parah. Wala yuhtaju bihim inda tafarrud. Perawi dhaif ini tidak dijadikan sebagai hujjah ketika sanadnya cuma satu, karena memang dhaif. Ya, jadi kita tidak menolak fakta bahwa itu dhaif, tapi dhaifnya tidak terlalu parah. Ya. Tapi kalau cuma satu sanadnya, ya khalas, ini sanad yang dhaif. Tidak bisa dijadikan hujjah ketika tafarrud, ketika cuma sendirian. Ketika sanadnya cuma satu. Au ayyakuna fi inqita'un li irsalin au tadlisin. Atau hadis tersebut memiliki inqita', memiliki terpotongnya sanad, jadi sanadnya tidak bersambung gara-gara irsal sehingga hadisnya menjadi mursal, atau gara-gara tadlis sehingga ya hadisnya menjadi mudallas ya. Jadi ini nanti dibahas nanti insyaallah ya, ini dibahas insyaallah nanti apa itu mursal, apa itu irsal, apa itu tadlis dan seterusnya. Baik. Watsani maka nadhahu syadidan ghairu khafif. Ya, hadis dhaif yang dhaifnya parah ya, tidak ringan. Yani hadis dhaif yang dhaifnya parah. Fala yufiduhul mutaba'ah. Ya, sehingga tidak bermanfaat mutaba'ah. Nanti akan ada dua istilah, mutaba'ah dan syawahid. Mutaba'ah dan syawahid. Intinya adalah tadi, ketika ada sanad lain dari matan yang sama yang kemudian bisa saling menguatkan, Tapi nanti apa bedanya mutaba'ah dan syawahid? Itu nanti dibahas nanti insyaallah ya. Jadi fala yufidul mutaba'ah ini maksudnya apa? Maksudnya adalah tadi tidak ada sanad lain yang bisa saling menguatkan. Wa huwa ma kana rawihi muttahaman au kadzdzaban. Hadis yang dhaifnya parah ini adalah hadis yang perawinya itu muttaham. Yani dituduh memalsukan hadis. Au kadzdzaban, atau memang sudah jelas dia adalah pendusta. Au matrukan, atau hadis atau perawi yang ditinggalkan lisu'i hifdzihi, karena hafalannya buruk sekali, au likathrati ghalatihi, atau ya kesalahannya banyak sekali, au majhul ainin la yu'raf, atau perawi tersebut tidak diketahui, majhul ain, tidak diketahui ya siapa perawi ini, siapa, tidak diketahui biografinya ya, dan seterusnya, tidak diketahui apakah dia memang pernah belajar kepada syekhnya tersebut dan seterusnya. Maka ini majhul ain. Afwan. Nanti akan dibahas ya, perbedaan, ada beberapa perbedaan antara ya, ada dua kategori dari majhul. Majhul ain ini yang dimaksud di sini ya, tadi ana kurang fokus dengan kata ain di sini. Majhul ain la yu'raf, maksudnya adalah ketika tidak diketahui siapa. Misalkan ja'a rajulun, seseorang datang misalkan. Nah, itu seseorang siapa? Ya. Jadi itu
yang dimaksud dengan majhul ain. Tapi nanti insya Allah akan dibahas, yakni apa yang dimaksud dengan majhul ain. Wa mithalul hadits ad-dhaif asy-syadid ad-dha'fu min haitsul adalah. Jadi di sini ya contoh hadis dhaif yang dhaifnya parah. Min haitsul adalah. Dari sisi yang mana? Dari sisi kesolehannya atau ketakwaan dari perawinya. Ya, maka di sini kita lihat di sini penulis akan memberikan contoh hadis dhaif yang dhaifnya parah dari sisi adalah, dari sisi kesohihan. Kemudian nanti penulis akan menyebutkan contoh hadis dhaif yang dhaifnya parah dari sisi dhabt. Walaupun kita tekankan bahwa ya hadis dhaif yang manapun, baik yang tidak terlalu parah atau yang parah, itu tidak harus gara-gara kehilangan syarat ini. Ya, penulis mencontohkan tadi hadis dhaif yang parah yang tidak memiliki sifat karena tidak memenuhi sifat adalatur ruwah. Kemudian yang kedua, karena tidak memenuhi sifat dhabtur ruwah. Tapi kita katakan bisa jadi karena syarat-syarat yang lain, ya. Tetap ini harus kita tekankan. Bisa jadi hadis dhaif tersebut dhaifnya parah karena syarat-syarat yang lain tidak terpenuhi. Tidak harus yang ketiga ini saja, ya. Baik. Maka di sini kita lihat, kita balik lagi. Wa mithalul hadits ad-dhaif asy-syadid ad-dha'f. Wa mithalul hadits ad-dhaif asy-syadid ad-dha'f, ya, min haitsul adalah. Contoh hadis dhaif yang dhaifnya parah dari sisi kesolehan perawi. Ma akhrajahu al-Khatib al-Baghdadi fi iqtida'il ilmi wal amal, iqtida'il ilmi al-amal, yaitu apa yang dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Iqtida'ul Ilmi Al-Amal min tariq dari jalur Abi Dawud An-Nakhai. Haddatsana Ali bin Ubaidillah Al-Ghatafani an Sulaik qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Dawud An-Nakhai telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Ubaidillah Al-Ghatafani dari Sulaik bahwa beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'alimal 'alimu wa lam ya'mal kana kal misbahi yudhi'u lin-nas wa yuhriku nafsahu." Ketika seorang berilmu mengetahui tetapi tidak beramal, maka seperti ya lampu penerangan yang menerangi yudhi'u lin-nas, menerangi manusia, tetapi yuhriku nafsahu, tapi membakar dirinya sendiri. Yani mungkin seperti lilin, ya. Kana kal misbah, seperti lilin. Yudhi'u lin-nas, menerangi kepada manusia di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya, memberikan manfaat dengan ilmunya, tapi dia tidak beramal sehingga yuhriku nafsahu, yakni membakar dirinya sendiri. Ini secara makna benar, tapi secara hadis ini adalah hadis dhaif yang dhaifnya parah sekali. Fa fi hadzal isnad Abu Dawud An-Nakhai. Di sanad ini ada Abu Dawud An-Nakhai wasmuhu Sulaiman bin Amr. Dan nama beliau adalah Sulaiman bin Amr. Qala al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, kana yada'ul hadis. Ya, orang ini memalsukan hadis. Wa qala Ibnu Ma'in kana akdzaban nas. Ibnu Ma'in berkata, orang ini termasuk orang yang paling pendusta di antara manusia. Wa qala Murrah ma'ruf biwad'il hadis. Ya, orang ini terkenal memalsukan hadis. Wa qala al-Bukhari matruk. Ya, Al-Bukhari rahimahullah berkata matruk, ditinggalkan. Wa ramahu Qutaibah wa Ishaq bil kadzib, dan Qutaibah dan Ishaq ya menuduh beliau dengan dusta. Ya, mengecap beliau dengan sebagai pendusta. Jadi jelas ini ya orang ini hadisnya harus dihindari, harus ditinggalkan. Fa hadzal haditsu bi hadzal isnad maudhu. Maka hadis ini dengan sanad ini maudhu, menjadi hadis yang palsu. Li dha'fi rawihi min haitsul adalah, karena kelemahan perawinya dari sisi adalah, dari sisi kesolehan dan ketakwaannya. Memalsukan hadis itu kan berarti masalahnya dengan kesolehan dan ketakwaan, bermasalah sekali ini, gitu ya.
Dan kita lihat di sini hadis ini dicap sebagai hadis yang maudhu, hadis yang palsu, cukup dengan adanya satu orang saja. Satu orang saja yang bermasalah, itu Abu Daud An-Nakhai, sudah cukup untuk membuat hadis ini menjadi hadis yang palsu. Dengan sanad ini, ya perhatikan, dengan sanad ini kan bisa saja Sulaik masih yakni beneran mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ali bin Ubaidillah Al-Ghatafani beneran mendengar dari Sulaik. Tapi kemudian bisa jadi ada murid lain dari Ali bin Ubaidillah Al-Ghatafani yang sahih, yang terpercaya, ya, murid lain dari Ali yang terpercaya. Naam, salah satu dari yang meriwayatkan dari Ali yaitu Abu Daud An-Nakhai, ini gemar memalsukan hadis. Ya, tapi bisa jadi kebetulan pas hadis ini bisa jadi pas lagi dia benar begitu ya. Nah, bisa jadi beneran dia memang meriwayatkan hadis ini dari Ali bin Ubaidillah Al-Ghatafani pas lagi jujur. Walaupun itu sedikit sekali misalkan. Nah, masih ada kemungkinan itu walaupun kecil misalkan begitu ya. Maka tetap walaupun kita mengatakan khalas ini hadis dhaif karena hadis palsu karena Abu Daud An-Nakhai adalah pemalsu hadis. Tetap tidak boleh kita terburu-buru mencap kalimat ini adalah kalimat yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena bisa jadi ada murid lain dari Ali bin Ubaidillah Al-Ghatafani yang meriwayatkan perkataan Nabi Muhammad SAW ini selain Abu Daud An-Nakhai. Kemudian juga bagaimana dengan murid-murid Sulaik yang lain? Bisa jadi tidak hanya Ali bin Ubaidillah Al-Ghatafani. Demikian pula bisa jadi tidak hanya Sulaik yang mendengarkan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita harus ekstra hati-hati ketika menilai suatu hadis. Jangan sampai suatu kalimat kita cap sebagai sebuah hadis palsu gara-gara kita cuma menilai cuma satu sanad. Berbahaya. Kalimat yang sahih dari Nabi Muhammad SAW kita cap palsu gara-gara ya kita malas menilai seluruh sanad yang ada di hadis tersebut. Ini berbahaya tentunya. Ya, ini merupakan sebuah perbuatan yang berbahaya tentunya. Nah, maka di sini kita lihat ini harus kita perhatikan. Tidak boleh kita sembarangan ya di dalam menilai sebuah hadis sahih atau dhaif atau bahkan palsu. Baik. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kita sudah diberikan informasi. Sudah langsung diberikan contoh. Ini masalahnya di Abu Daud An-Nakhai. Kemudian langsung disebutkan ya perkataan dari para ulama terkait perawi ini. Nah, ini sudah enak sekali, tapi coba kita bayangkan. Misalkan kita cuma diberi sanad ini. Sekarang teliti sanad ini. Apakah sanadnya? Misalkan cuma ini sanad ini saja. Kita nggak perlu pedulikan misalkan sanad lain, cabang dari sanad yang lain gitu ya. Kita fokus pada salah satu cabang ini saja, misalkan sanad ini. Cek kesohihan atau kedhaifan dari sanad ini. Nah, ini merupakan tentunya pekerjaan yang makan waktu 1 pekan, 1 bulan atau lebih ya, mengecek perawi Abu Daud An-Nakhai siapa saja yang pernah mengomentarinya. Dan tidak boleh cuma berlandaskan pada maktabah syamilah atau app atau software tinggal ketik misalkan, itu berarti ilmunya itu tidak akan terpercaya. Kenapa? Karena bisa jadi ini misalkan Abu Daud An-Nakhai, antum mau ngetik keywordnya apa? Abu Daud An-Nakhai, begitu. Tapi bisa jadi nanti di kitab-kitab lain ada yang seorang ulama yang menyebutkan Abu Daud An-Nakhai tidak dengan nama Abu Daud An-Nakhai, tapi dengan nama beliau Sulaiman bin Amr. Betul tidak? Atau dengan nama lain. Tetapi atau dengan lakop lain yang antum tidak tahu sekarang. Antum cuma tahu 2 ini sekarang. Abu Daud An-Nakhai, kemudian Sulaiman bin Amr. Tapi bisa jadi ada lakop lain yang orang ini terkenal dengan lakop lain. Ya, dan lakop lain itu ternyata yang disebutkan di salah satu kitab yang memberikan informasi yang berharga tentang kondisi perawi ini. Misalkan aja dalam konteks ini, misalkan saja ini misal saja. Misalkan saja ada seorang ulama yang berkata orang ini suka memalsukan hadis kecuali hadis ini dia kebetulan jujur. Nah, misalkan. Nah, gitu ya. Kalau kita kemudian kehilangan informasi itu,
Wah, kita akan secara tergesa-gesa mengklaim perkataan ini adalah perkataan yang palsu dari Nabi Muhammad SAW, yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi sebenarnya ini adalah perkataan yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Baik. Wa mithalun lil hadits dhaif asyadid dha'af bisababi dha'fi rawihi min haitsu dhabat. Contoh dari hadis dhaif yang kedhaifannya parah gara-gara kedhaifan perawinya dari sisi keakuratan dalam mentransmisikan hadis. Contohnya adalah ma akhrajahu Abu Nuaim fi Hilyatil Auliya, apa yang dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam kitab beliau Hilyatil Auliya min tariqi Abdullah bin Khubayk min tariqi Abdullah bin Khubayk haddatsana Yusuf bin Asbat an Muhammad bin Ubaidillah al-Arzami. Ya, dari Abdullah bin Khubayk, dari Yusuf bin Asbat, dari Muhammad bin Ubaidillah al-Arzami, an Safwan bin Sulaim, an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahul kai wa ta'am al-har wa yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membenci kai, pengobatan dengan besi panas, dan membenci makanan yang panas. Dan beliau bersabda, alaikum bil barid fa innahu dzu barakah ala wa innal har la barakata fihi. Ya, wajib bagi kalian untuk mengambil yang dingin karena yang dingin itu memiliki barakah, dan sesungguhnya yang panas itu tidak ada keberkahan di dalamnya. Wa fi hadzal isnad Muhammad bin Ubaidillah al-Arzami. Ini ya, Muhammad bin Ubaidillah al-Arzami wa huwa matrukul hadis, dan perawi ini adalah perawi yang ditinggalkan hadisnya min jihati hifdzihi, dari sisi hafalannya. Faqad kana minas solihin, ya, orang tersebut adalah orang soleh. Wa kanat kutubuhu qad dha'at, akan tapi kitab-kitabnya itu hilang. Bisa hilang, bisa hancur atau rusak, bisa terbakar. Fakana yuhadditsu min hifdzihi, maka beliau meriwayatkan hadis ini dari, atau hadis-hadis yang lain juga ya, setelah era kitabnya rusak atau terbakar atau hilang, maka beliau meriwayatkan hadis dari hafalannya, dan ini tidak cukup ya. Hafalannya buruk soalnya. Fayati bima la yutabi'uhu alaihi thiqat, maka kemudian akhirnya beliau ya menyebutkan hadis-hadis yang tidak ada mutabaahnya dari orang-orang yang terpercaya. Tidak ada sanad-sanad pendukung dari perawi yang terpercaya, dari perawi yang tingkatannya sahih. Fatarakahu ahlul ilm, sehingga ahli ilmu kemudian meninggalkan perawi ini. Beliau soleh, beliau bertakwa, dari sisi adalah bagus, tapi dari sisi dobat beliau dinilai buruk oleh para ulama, sehingga hadis beliau ini dinilai sebagai hadis dhaif yang kedhaifannya parah. Maka ini menunjukkan ini termasuk bab ghibah yang dibolehkan. Ini orang soleh kita ghibahi. Ini ghibah yang dibolehkan dalam rangka menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW, dalam rangka menjaga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan karena hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah tafsir kepada Al-Quran, ini berarti menjaga tafsiran Al-Quran, menjaga dinullah, menjaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang lebih besar maslahatnya? Yani kita menghindari ghibah dengan harga yang harus dibayar adalah ya di sunnah Nabi SAW tidak terjaga dari hadis-hadis yang palsu atau lemah begitu ya. Atau kita tetap melakukan ghibah tersebut dalam rangka menjaga dinullah, ya, syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para ulama membahas ya ini termasuk bab ghibah yang diperbolehkan. Maka demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, membahas hadis hasan li ghairihi ya, dan seterusnya. Ini bahkan ada ya di diagram ya. Kita bahas berikutnya saja insyaallah, termasuk kita akan bahas diagram ini. Mungkin kita nanti rotasikan ini halamannya ya supaya mudah.
Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.